Pangkalan Udara Ramat David Israel dilaporkan akan menjadi sasaran empuk Hizbullah. Terbaru drone Hudud sudah mulai beraksi dengan merekam detail informasi rinci tentang Pangkalan Udara Ramat David Israel. Mengutip Yediot Ahronot pada 25 Juli, video hasil pengambilan drone Hudud telah dirilis Hizbullah pada Rabu 24 Juli 2024 kemarin. Aksi itu disebut sebagai pertama kalinya drone musuh menembus wilayah udara pangkalan militer Israel. Diketahui lokasi pangkalan udara Ramat David terletak 50 km dari perbatasan Lebanon di Israel Utara. Terlihat dalam durasi 9 menit, berbagai fasilitas seperti tangki bahan bakar pesawat, markas Skuadron 109, platform pertahanan udara Iron Dome, depo amunisi, markas Skuadron 157, hanggar, serta markas besar pasukan Skuadron ke-105. Diketahui Hizbullah mengakhiri rekaman video dengan kalimat, Israel lebih lemah dari jaring laba-laba. Sebuah kalimat yang diulangi oleh Sekretaris Jenderal Kelompok Perlawanan Lebanon, Hasan Nasrallah, dalam pidatonya paru-paru ini. Pasukan IDF lagi-lagi terjebak dan tewas di dalam terowongan Hamas. Peluru mortir dikabarkan juga menghunjami tubuh IDF saat berada di wilayah Jur al-Dik. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Juli, awalnya IDF menempatkan alat pengeras suara dengan kamera ke dalam terowongan Hamas. Namun pejuang perlawanan sigap melepaskan tembakan ke arahnya hingga menyebabkan alat itu rusak. Namun setelahnya, saat tentara IDF memasuki terowongan untuk mengecek alat yang dipasangnya, Hamas langsung meledakkan terowongan tersebut. Hamas mengklaim ledakan di terowongan itu menyebabkan tubuh IDF terbunuh dan terluka. Selain itu di wilayah Jor al-Dik, Brigade Al-Qassam membombardir IDF dengan peluru mortir. Selanjutnya Al-Qassam juga melakukan penyergapan di dalam kamp Yabna di kota Rafah, jalur Gaza Selatan. Al-Qassam juga menargetkan bulldozer Zionis D9 dengan peluru Al-Yashin 105 di dekat Masjid Al-Zalal, timur kota Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Tentara IDF disebut tak siap untuk memerangi Hizbullah di Lebanon. Sementara itu IDF dan pemukim dikabarkan juga sudah alami kelelahan. Mengutip Ma'arif pada 25 Juli, pasukan Israel disebut telah kelelahan akibat pertempuran selama hampir 300 hari di Gaza. Padahal menurut Kepala Staf Tentara Israel Herzi Halevi, IDF siap melancarkan serangan habis-habisan ke Lebanon pada Mei kemarin. Bahkan, pimpinan militer juga telah menyiapkan rencana serangan serta puluhan pesawat sudah disiagakan di pangkalan udara di seluruh Israel. Disebutkan bahwa upaya-upaya itu untuk kesiapan lepas landas menyerang Hizbullah di Lebanon. Ma'arif mencatat bahwa unit tentara cadangan IDF akan diminta untuk bermanuver bersama pasukan reguler Israel dalam setiap perang besar melawan Hizbullah di utara. Namun puluhan batalion cadangan IDF yang telah beroperasi sejak 7 Oktober di Gaza dan wilayah utara kini sudah kehabisan tenaga. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, tentara disebutnya semakin menjauh dari kesiapan untuk menyerang Lebanon. Di satu sisi, selain pasukan tentara IDF, para pemukim di wilayah utara Israel juga mulai kehabisan tenaga, mengingat ratusan ribu telah dievakuasi dari lokasi akibat rudal, roket, dan drone Hizbullah yang tiada henti menyerang. Bahkan pemukiman seperti Kiryat Shmona, Shlomi, Metula terancam mengalami keruntuhan sosial dan ekonomi. Ketakutan besar Israel Utara terpicu oleh serangan bertubi-tubi Hizbullah. Para pemukim Israel mengaku mengalami ketakutan besar, yaitu terdisintegrasi komunitas dan relokasi. Mengutip Al-Mayadin pada 25 Juli, kabar itu dilaporkan situs berita Yediot Ahronot pada Rabu 24 Juli 2024, di mana lebih dari 30% pemukim Israel yang dievakuasi dari utara mengumumkan bahwa mereka tidak akan kembali ke pemukiman mereka sebelumnya. Sementara itu, Channel 13 Israel menuliskan bahwa evakuasi menciptakan ketidakpastian tentang masa depan para pemukim. Mengingat lokasi pemukim dengan jarak lebih dari 4 km dari perbatasan Lebanon masih belum dievakuasi dan masih harus was-was dengan tembakan Hizbullah.
Disebutkan bahwa pertikaian antara Israel dengan Hizbullah masih akan terus berlanjut. Juga menggarisbawahi bahwa ketakutan terbesar para pemukim adalah disintegrasi komunitas mereka di utara dan relokasi mereka ke tempat lain. Ancaman menegangkan dari Benyamin Netanyahu kepada Amerika Serikat terbongkar. Netanyahu menyebut bahwa Amerika Serikat akan menjadi target selanjutnya jika Israel mundur dari perang jalur Gaza. Mengutip Al-Quds pada 25 Juli, kabar itu disampaikan Netanyahu saat melakukan pidato di hadapan Kongres Amerika Serikat beberapa waktu kemarin. Pidatonya pada 24 Juli kemarin itu, Netanyahu menyatakan bahwa jika tangan Israel terikat, maka Amerika Serikat akan menjadi target berikutnya. Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi Amerika Serikat. Sehingga pihaknya menekankan agar Israel dan Amerika Serikat terus bekerja sama sampai bisa mengalahkan gerakan perlawanan Palestina. Selain memberikan pernyataan ancaman, Netanyahu juga mengkritik para demonstran di luar Kongres yang memprotes dirinya. Netanyahu menyatakan bahwa mereka semua harusnya merasa malu dengan menyatakan dukungan kepada perjuangan Palestina. Netanyahu berpendapat bahwa para demonstran itu justru ingin menghancurkan Amerika Serikat secara langsung. Ex-pejabat tinggi pertahanan dan keamanan Israel menyatakan kecaman kerasnya kepada Benyamin Netanyahu. Ia menyatakan bahwa Netanyahu adalah ancaman eksistensial bagi Israel. Mengutip Yuara pada 25 Juli, selain kecaman, ia juga memperingatkan bahwa pendekatan Netanyahu terhadap Gaza akan merugikan kepentingan Amerika Serikat. Tertulis bahwa lebih dari 30 tokoh pemerintah Israel mengatakan bahwa mereka memiliki kekhawatiran serius soal kunjungan Netanyahu di Kongres Amerika. Itu disebut oleh mereka bisa merusak tujuan bersama antara Israel dan Amerika Serikat. Selain itu, para pejabat Israel juga menyatakan bahwa Netanyahu hanya memprioritaskan kelangsungan hidup politiknya sendiri ketimbang kepentingan bersama. Bahkan juga mengatakan bahwa Kongres akan menjadi tuan rumah bagi seorang pemimpin tanpa mandat. Netanyahu juga disebut memikul tanggung jawab atas perang Gaza karena kegagalannya dalam menilai resiko di perbatasan jalur Gaza. Tantangan terbuka Benyamin Netanyahu dengan sasaran Iran. Netanyahu disebut telah memberikan tuduhan langsung dan belak-belakan menyebut Iran adalah musuh Israel dan Amerika Serikat. Mengutip South Beirut pada 25 Juli, kabar itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya di hadapan Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan bahwa Iran adalah sumber segala kekacauan dan berupaya memaksakan Islam radikal. Bahkan Netanyahu mengklaim bahwa rezim Iran telah memerangi Amerika Serikat sejak pendiriannya. Hal itu dikatakan merujuk pada revolusi Iran pada tahun 1979. Selain itu, Netanyahu menyatakan bahwa Iran merasa harus menguasai Timur Tengah terlebih dahulu untuk menghadapi Amerika Serikat. Dengan begitu, Netanyahu menyatakan bahwa jika tangan Israel terikat, maka Amerika Serikat akan menjadi target selanjutnya. Netanyahu juga menekankan bahwa Israel melindungi diri sendiri dan sekaligus melindungi Amerika, tepat saat Israel berupaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir mereka. Media Israel Ma'arif menyoroti tanggapan IDF atas kemunculan video Hizbullah Hopeway. Ma'arif menyatakan bahwa respons IDF yang mengkonfirmasi keaslian justru bak menelanjangi diri sendiri. Mengutip Kabarni pada 25 Juli, kabar itu tertulis dalam laporan media Israel Ma'arif baru-baru ini. Perlu diketahui di awal, video Hizbullah itu menampilkan lokasi super sensitif di wilayah Israel. Video Hizbullah itu adalah hasil dari drone-dronenya dalam serial Hopeway ketiga mereka. Ma'arif menuliskan bahwa tanggapan juru bicara IDF terhadap video Hizbullah adalah sebagai sesuatu yang mengherankan. Tak sebatas itu, bahkan Ma'arif meluapkan kemarahan dengan menyatakan itu adalah hal yang memalukan. Alih-alih menepis, IDF justru mengkonfirmasi keaslian video dengan mengatakan bahwa drone Hizbullah itu hanya sedang membuat film belaka. Lantaran saat ini IDF mengaku sedang berupaya memperkuat sistem pertahanan udara mereka.
Adapun dalam pandangannya, Ma'arif menyebut video Hizbullah dalam beberapa seri itu seperti menelanjangi Israel, lantaran Hizbullah seolah membaca Israel seperti buku terbuka. Postingan dari atlet sekaligus pembawa bendera Olimpiade Israel memicu reaksi publik. Postingan lamanya soal tanda tangan di bom untuk Gaza itu muncul kembali hingga memicu reaksi keras pro-Palestina. Mengutip New Arab pada 25 Juli, atlet itu adalah Peter Palchik. Dalam postingan X Twitternya, terdapat foto berupa beberapa peluru bom dengan diduga ada tanda tangan dari Peter. Tak luput ia juga menuliskan, dengan senang hati, bom ini dari saya untuk Anda. Tagarnya pun tak luput jadi sorotan, mengingat Peter membubuhkan tagar Hamas adalah ISIS dan Israel dalam perang. Diketahui postingan lama itu muncul kembali dalam beberapa hari terakhir, serta disebut telah memicu reaksi keras dari pengguna media sosial yang menyatakan bahwa mereka muak dengan tindakan tersebut. Beberapa akun menuliskan bahwa kehadiran Israel akan membuat Olimpiade kali ini dikenang sebagai Olimpiade genosida. Satu di antara yang memposting adalah Leila Hamed, jurnalis olahraga yang berbasis di London. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.